bagaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nida Laili Oktaviana, NIM 225, mahasiswi IAIN Salatiga, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini akan menjelaskan materi mengenai iman kepada malaikat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas dalam materi iman kepada para malaikat. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua hukum, yang ketiga tentang penciptaan, yang keempat tentang perbedaan, dan yang terakhir yaitu tentang nama dan tugasnya para malaikat. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui, memahami, meneladani, dan juga mengamalkannya. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian iman kepada para malaikat. Iman sendiri secara bahasa yaitu percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman yaitu meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan seluruh anggota badan. Sedangkan malaikat menurut bahasa yaitu menyampaikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, malaikat yaitu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah dari Allah. Hukum iman kepada para malaikat sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sedangkan hukum iman kepada para malaikat juga sudah dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berada bersama kami. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki, lantas bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Selanjutnya tentang penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat ini juga sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya yaitu dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Berdasarkan hadis di atas, jelas
bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, maka patutlah kita meragukannya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara manusia, malaikat, dan jin. Malaikat sendiri di sini memiliki ciri-ciri diantaranya gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan, minum, tidur, dan kawin, serta memiliki pikiran yang bersifat statis. Berbeda lagi dengan manusia yang memiliki ciri-ciri memiliki nafsu, ada yang taat dan ada juga yang durhaka, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, makan, minum, tidur, dan kawin, serta memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Berbeda lagi dengan ciri-ciri jin, yaitu diantaranya nyata, memiliki nafsu, selalu durhaka kepada Allah, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan juga kawin, serta memiliki akal pikiran. Yang terakhir yaitu tentang nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Malaikat itu sebenarnya banyak, akan tetapi yang perlu diketahui oleh kita itu hanya beberapa saja. Di antaranya yang pertama yaitu malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan para rasulnya. Yang kedua malaikat Mikail itu tugasnya mengatur urusan makhluk Allah sekaligus mengatur rezeki para manusia. Yang ketiga malaikat Israel, tugasnya itu mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala di hari kiamat nanti. Yang kelima malaikat Mungkar, itu tugasnya bertanya kepada orang yang sudah mati di alam kubur. Malaikat Nakir itu tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Malaikat Raqib itu tugasnya mencatat amal kebaikan manusia selama hidup di dunia. Malaikat Atid itu tugasnya mencatat segala amal keburukan manusia selama hidup di dunia. Yang selanjutnya malaikat Malik itu tugasnya penjaga neraka, dan yang terakhir malaikat Ridwan itu tugasnya penjaga surga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah dan perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.